minggu-minggu yang lain, kami melakukan liputan, pengumpulan bahan, dan menulisnya. Jadi dalam konteks para penikmat cuan PCR, kita mendapatkan informasi bahwa ada terjadi perubahan kebijakan. Dari sebelumnya cukup antigen, berubah menjadi PCR untuk para penumpang pesawat. Kita menggali itu, menemukan apa yang terjadi di proses pengambilan keputusannya. Temuan pertama adalah soal bagaimana akhirnya muncul proses lahir kebijakan untuk penggunaan PCR. Sidang di kabinet, kemudian sampai diumumkan menjadi peraturan Mendagri gitu. Jadi kemudian kita menemukan juga ternyata di antara para pemain bisnis PCR yang banyak itu terdapat sejumlah nama-nama besar. Para pebisnis, papan atas, dan juga para pejabat terafiliasi dengan pejabat yang ikut membuat kebijakan dalam terkait pandemi. Bahwa kemudian kita tidak menemukan semua, ya betul. Belakangan muncul ada sejumlah pemain besar juga yang tidak kita tertulis, tapi konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah bagaimana kebijakan itu memberi sinyal ada indikasi terjadi potensi konflik kepentingan. Karena kalau kita lihat dari struktur laporan utama itu, bagian pertama soal pengambilan keputusannya. Bagian kedua baru siapa sih pemainnya gitu. Ternyata itu pemainnya adalah orang-orang yang mempunyai link atau koneksi dengan para pengambil kebijakan. Disinilah yang kami ingin garis bawahi, jangan sampai terjadi konflik kepentingan. Tapi sebagai penyelenggara negara, potensi konflik kepentingan itu adalah step awal kemudian masuk terjadinya tindak korupsi. Ini warning awal gitu. Jadi tidak ada maksud lain sebetulnya. Ini lebih soal manfaat dan mudarat. Bahwa manfaatnya juga ada, ya kita akui bahwa swasta itu berkontribusi. Tapi mudaratnya apa? Ya mudaratnya adalah potensi konflik kepentingan. Soal cover both side kita sudah melakukan semuanya ya. Kita memberi kesempatan semuanya untuk memberi penjelasan dari versi mereka. Jadi kode etik jurnalistik sudah dijalankan dengan sepenuh-penuhnya dan selengkap-lengkapnya. Kemudian bahwa ada yang bilang ini berpotensi mengganggu orang untuk menyumbang. Ya enggak dong. Malah kalau perlu orang sebanyak-banyak menyumbang membantu pemerintah. Tetapi konsen kita yang tadi, ada sejumlah tokoh, sejumlah pejabat yang bisa dinilai oleh publik. Karena dia berada dalam dua posisi yang sama. Satu sebagai orang yang berada sebagai pembuat kebijakan, yang kedua sebagai orang yang menjalankan bisnisnya. Jadi potensi ini yang kami ingatkan dari awal. Disebut kampungan, kalau saya pribadi saya sama sekali tidak tersinggung karena saya memang orang kampung. Tapi dalam proses jurnalistik ya Tempo sudah menjalankan sebuah proses jurnalistik, menghasilkan karya jurnalistik dengan mengedepankan kode etik jurnalistik. Kalau itu dianggap kampungan, kami terima. Produk jurnalistik yang dilakukan secara proper dan memenuhi kode etik dianggap sebagai kampungan, ya mungkin kampungan. Tetapi konflik kepentingan meskipun berbungkus dengan niat baik, itu jelas bukan kampungan. Itu terlarang bagi seorang pejabat publik.